Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari masih sama ya babnya dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu dengan bab menjaga kelestarian lingkungan alam. Ya, selama video ini nanti berjalan, saya menghimbau kepada adik-adik supaya tidak men-skip videonya ya. Jadi supaya apa yang saya sampaikan adik-adik bisa mengetahui informasinya secara utuh. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi langsung masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai hadis tentang membuat sumur. Jadi membuat sumur itu ada hadisnya ya, yang bunyinya man hafara bi'ron falahu arba'una dira'an atonan lima syiyatihi. Rawahu Ibnu Majah. Nah, di sini maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya barang siapa menggali suatu sumur maka hak baginya adalah 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Nah, ini adalah imbalan ya bagi orang-orang yang membuat sumur pada saat itu. Kemudian penjelasan hadisnya di sini ada deskripsi sedikit ya terkait dengan hadis membuat sumur, yaitu yang bunyinya Nabi Muhammad SAW mengapresiasi kepada orang yang mau membuat sumur. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan penghargaan berupa tanah 40 hasta bagi orang-orang yang membuat sumur. Dan beliau ini juga sangat mengapresiasi orang yang menggali sumur tersebut, sebab air itu merupakan sumber kehidupan utama bagi masyarakat Arab pada saat itu. Nah, itu adalah manfaat sumur karena ini ya penjelasannya, karena manfaat sumur itu sangat bermanfaat sekali pada saat itu ya, terutama di daerah Arab, di wilayah Arab. Itu kita juga bisa ketahui sendiri bahwasanya lingkungannya sangat panas sekali dan mungkin untuk keberadaan air di sana juga sangat sedikit ya. Jadi di sini sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu mengapresiasi dan memberikan hadiah kepada orang-orang yang di sini mau membuat sumur, yaitu dengan menghadiahkan 40 hasta tanah ya. Kurang lebihnya seperti itu ya penjelasan dari hadis mengenai membuat sumur. Nah, kemudian pembahasan yang kedua pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai hadis riwayat Ahmad tentang pengebirian dan pengurungan binatang. Nah, ini hadisnya seperti apa? Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Jadi bunyinya di sini hadisnya adalah Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaimi, rawahu Ahmad. Jadi maksudnya di sini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Itu adalah larangan untuk mengebiri binatang. Itu sudah ada dalilnya atau hadisnya juga. Jadi penjelasannya terkait pelarangan pengebirian dan pengurungan binatang itu adalah penjelasan hadis yang tadi itu. Hadis tersebut menjelaskan tentang pelarangan mengurung binatang dan mengebiri binatang, karena mengurung binatang berarti mempersempit ruang gerak binatang tersebut. Kemudian larangan mengurung binatang ini berlaku pada jenis binatang yang lazim hidup di alam bebas. Ya, ini contohnya seperti yang lazim di alam bebas seperti burung dara di situ. Yang burung dara di situ layaknya hidup di alam bebas ya, kalau misal dikurung itu berarti kita sudah menzolimi hak binatang tersebut ya, karena bisa mengganggu perkembangan istilahnya kayak perkembangbiakannya itu akan terganggu nantinya apabila kita mengurungnya. Itu adalah binatang yang layak hidup di alam bebas. Dan kemudian bagaimana untuk binatang yang di situ layak untuk dikurung, ya berarti tidak apa-apa, karena ketentuannya di sini itu adalah dilarang untuk atau tidak diperbolehkan untuk mengurung binatang yang di situ memang layaknya hidup di alam bebas. Kalau semisal di situ memang layaknya harus dikurung, ya berarti juga harus
dikurung, karena nanti kalau tidak dikurung akan membahayakan orang-orang yang di sekitarnya. Ya contohnya seperti kera ya. Kera, kalau semisal kera itu dilepaskan pasti nanti juga akan mengganggu tetangga-tetangga, bahkan bisa merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya seperti itu ya penjelasan dari hadis pelarangan mengebiri dan pengurungan binatang. Yang di sisi lain, pengebirian binatang juga akan mengakibatkan kemandulan bagi binatang yang memiliki keturunan. Nah, ini akan mengganggu sekali ya, karena di situ mungkin ya mental ya, psikis dari binatang tersebut itu juga terganggu, makanya di situ tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu, hukum pengebirian binatang ini adalah haram. Dan akibat pengebirian binatang ini adalah sebagai berikut ya. Mari kita simak bersama-sama. Yaitu yang pertama, terputusnya perkembangbiakan binatang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Kemudian yang kedua, kerugian besar akan diderita ketika pengebirian dilakukan. Karena apa? Karena hewan itu tidak akan berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Nah, ini nanti akan imbasnya kepada kita sendiri itu. Misal kalau ayam di situ, ekosistemnya ayam di situ kayak perkembangbiakan di situ ayam tidak bertelur, maka kita juga tidak akan bisa menikmati nikmatnya telur. Nah, seperti itu. Dan apabila di situ ayam sudah punah, nah kita tidak bisa menikmati daging ayam yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Itu adalah dampaknya ya, akan kembali kepada kita sendiri. Maka dari itu, pengebirian binatang, saya ingatkan kembali, pengebirian binatang itu tidak diperbolehkan, karena selain merugikan untuk binatang itu sendiri, itu juga akan berdampak kepada kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Itu ya, itu adalah dampak yang kedua. Kemudian dampak yang ketiga yaitu pengebirian itu adalah salah satu perilaku merampas hak biologis makhluk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat tidak baik ya untuk perkembangbiakan binatang atau pertumbuhan binatang, karena di situ hewan tersebut atau binatang tersebut itu jadi terbatas ya. Ini tidak leluasa, akhirnya binatang tersebut bisa stres dan tidak bisa menghasilkan keturunan. Itu adalah penjelasan hadis terkait dengan pelarangan pengebirian binatang dan mengurung binatang. Ya, jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.